dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan. Dan ini tentu penting bagi kita semua karena kita semua memiliki lisan. Dan sebagaimana Rasulullah telah ingatkan tentang bahaya lisan dalam banyak hadis. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsaru ma yudkhilun nas an-nar al-ajwafan." Yang paling banyak masukkan manusia dalam neraka adalah dua rongga, di antaranya rongga mulut. Ya. Demikian Rasulullah SAW pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Sakilatka ya Mu'adz, falyakubun nasa fin nari ala wujuhim illa au ala manakhirihim ila hasaidu alsinatihim." Wahai Mu'adz, bukankah yang menjadikan manusia tersungkur di neraka jahanam, digeret di atas wajah mereka atau digeret di atas hidung mereka, tidak lain karena adalah hasil dari lisan mereka. Artinya banyak orang yang masuk neraka gara-gara lisannya. Gara-gara lisannya. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "Inna rajula la yatakallama bil kalimah." Inna rajula la yatakallamu bil kalimah. Sungguh seorang pernah berkata dengan suatu perkataan, ya la yulqilaha balan min sakhatillah, bi kalimati min sakhatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Ada seorang berucap dengan suatu perkataan yang menyebabkan kemurkaan Allah dan dia tidak peduli, cuek aja dia bicarakan, ternyata membuat dia masuk dalam neraka jahanam. Dan hadis-hadis seperti ini banyak ya. Nanti akan kita lihat betapa banyak dosa-dosa yang diakibatkan oleh lisan, banyak sekali. Puluhan dosa-dosa yang sering kita lihat orang-orang melakukannya atau kita sendiri terjerumus di dalamnya. Makanya Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu lafal pun dikeluarkan oleh seorang kecuali dicatat oleh malaikat raqib atid. Maka seorang waspada ketika berbicara. Lisan ini adalah nikmat, kalau digunakan pada yang seharusnya akan merupakan sebab utama untuk masuk surga. Baca Quran dengan lisan, ya, berzikir kepada Allah dengan lisan, ya, memuji Allah dengan lisan, bertutur kata yang baik dengan lisan, ya, menyenangkan anak istri dengan lisan, ya. Lisan ini sumber pahala yang banyak. Makanya Allah mengatakan, "Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain." Bukankah kami telah menjadikan baginya dua pandangan, dua mata, wa lisanan wa syafatain, dan lisan dan dua bibir, ya. Artinya nikmat yang Allah berikan. Tapi kalau salah digunakan merupakan sebab orang untuk masuk neraka jahanam. Oleh karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan lisannya, kemudian dia pegang, dia mengatakan, "Hadzal ladzi awradanil mawarid." Inilah yang menggiring aku kepada tempat-tempat kebinasaan. Kaidah menyatakan, ya, tidaklah seorang muslim berbicara, dan termasuk berbicara adalah menulis, ya, karena seorang mengungkap dengan lisan bisa juga dengan tulisan, hukumnya sama. Berkomentar, ya. Kadang-kadang seorang hati-hati dalam lisan berucap tapi tidak hati-hati dalam tulisan, padahal sama hukumnya. Padahal sama hukumnya. Cara mengungkapkan sesuatu dalam hati dengan lisan maupun dengan apa? Tulisan, ya. Maka kaidah tidaklah menulis atau tidak mengungkap dengan ucapan ataupun tulisan kecuali hendaknya dipikirkan terlebih dahulu. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya ucapkan kata-kata yang baik atau dia diam. Tidak boleh seorang muslim berbicara ceplas-ceplos, bicara dulu, mikirnya belakangan, enggak boleh. Jadi mikir dulu baru berbicara. Mikir dulu sebelum diucapkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man somata naja." Siapa yang diam dia selamat. Kalimat kalau belum dikeluarkan kita yang kuasai. Kalau sudah terkeluarkan, terucapkan, dia yang menguasai kita. Dia yang menguasai kita, terlanjur. Apalagi zaman sekarang adanya jejak digital bisa diungkapkan kembali, maka seorang lebih waspada untuk berbicara waspada di dunia, dan lebih waspada lagi ada dampaknya di akhirat.
Mungkin seorang selamat dari kata-kata buruk di dunia, di akhirat dia belum tentu apa? Selamat. Maka selalu saya ingatkan diri saya pribadi dan juga hadirin hadirat untuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapkan yang baik atau diam. Ketika kita mau bicara sama pasangan kita, sama istri, sama suami, bicara sama teman, kita pikir ini manfaat atau tidak? Ada dampak buruk enggak di balik perkataan kita ini? Pikir dulu sebelum kita berbicara. Menyenangkan atau menjengkelkan, ya. Nyelekit atau menyenangkan, kita pikir dulu, jangan asal ngomong, ya. Kemudian sebelum kita berkomentar baik di medsos atau di grup, kita pikir ini ada dampaknya enggak? Pikir dulu, bukan asal apa yang terada dalam hati langsung kita takbir, kita ungkapkan. Setiap ada di hati kita ungkapkan. Itu bukan ciri seorang mukmin. Seorang mukmin dia pikirkan terlebih dahulu, Sekarang zaman orang bicara seenaknya, komentar seenaknya. Apalagi dia tidak berhadapan langsung, maka semakin berani dia untuk sembarang berkomentar. Sembarang menukil, sembarang menuduh. Ya, kalau berhadapan-hadapan, mungkin dia takut. Padahal, ya, komentar dan ucapan langsung ketemu atau tidak langsung sama saja. Sama saja. Maka berikut ini saya akan sampaikan dosa-dosa yang terkait dengan lisan yang hendaknya kita waspadai bersama agar kita tidak menyesal di dunia maupun di akhirat, ya. Dosa-dosa tersebut yang pertama misalnya merendahkan orang lain dengan lisan, ya. Orang lain dengan lisan maupun dengan tulisan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Ini dosa, ya. Saya mengatakan dia merendahkan dengan tulisan maupun dengan apa? Lisan. Apa sih bisanya dia? Cuma segitu. Alah, cuma begitu. Ini merendahkan. Seandainya lafal tersebut cuma segitu, cuma bisa begitu, cuma begituan disampaikan kepada kita, kita tersinggung. Karena salah satu bentuk merendahkan. Makanya Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan di sini, ketakwaan di sini, ketakwaan di sini. Biasimri'in minasyarri an yahkir akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk jika dia merendahkan muslim yang lain. Kenapa? Bukti bosnya dia sombong. Ketika dia merendahkan orang lain berarti dia apa? Sombong dan angkuh. Makanya dari keangkuhannya tersebut teraplikasikan dengan dia merendahkan orang lain. Maka hati-hati seorang, ya. Kalau kita suka merendahkan orang lain, suka nyinyir orang lain, tanda bahwasanya hati kita bermasalah. Jangan-jangan kita sombong. Jangan kita sombong. Karena sombong ini terwujudkan dalam gestur tubuh, dalam sikap perbuatan, dalam juga lisan, dalam mimik wajah bisa terwujudkan kesombongan tersebut. Di antaranya dengan merendahkan orang lain. Di antaranya dengan merendahkan orang lain. Oleh karenanya Ibn Daqiq al-Aid dalam syarah Al-Arba'in Nawawiyah ketika mensyarah hadis ini mengatakan bagaimana seorang muslim merendahkan muslim yang lain. Sementara muslim yang tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW bersabda, ya, la zawalud dunya, ya, indallahi ahwan, indallahi min qatlil muslim. Hilangnya dunia dan seisinya lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin. Rasulullah SAW pernah datang kepada Ka'bah, kata Rasulullah SAW, ma a'zamaki wa ma a'zama hurmataki. Sungguh agung engkau wahai Ka'bah dan sungguh agung kehormatanmu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min a'zamu minki. Ya. Sungguhnya kehormatan mukmin lebih besar kehormatannya daripada engkau wahai Ka'bah. Subhanallah, bagaimana seorang mukmin dihinakan sementara Allah muliakan dia. Allah membuat dia mengucapkan syahadatain. Kemudian dia salat, ya.
Kemudian sampai Allah kirim Rasul untuk mendakwahi kaum muslimin. Allah turunkan kitab suci untuk membimbing dia. Terus kita datang menghinanya, merendahkannya. Ya akhi, ente dengan dia belum tentu ente lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia punya kesalahan satu, ya. Tapi kalau mau ditimbang di sisi Allah, kita enggak tahu, ini perkara yang gaib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Sekarang kita menghina orang, belum tentu kita lebih bertakwa di sisi Allah daripada dia. Dan Rasulullah ingatkan tadi bahwasanya konsekuensi dari takwa tidaklah seorang merendahkan orang lain. Maka hati-hati lafal-lafal yang menunjukkan kesombongan kita dengan merendahkan orang lain. Cuma segitu. Apaan sih gitu? Enggak bisa cuma ini namanya merendahkan. Nyinyir yang nyelekit, menyakitkan saudara, maka jangan diremehkan, ya. Jangan diremehkan. Secara umum sayatan lisan lebih berbahaya daripada sayatan pedang. Jarahatul lisani, jarahatus sinani lahal ti'amu, wala yaltaimu ma jarahal lisanu. Sebagian penyair berkata, luka diakibatkan sayatan pedang masih bisa diobati, tetapi luka akibat sayatan lisan susah untuk diobati. Sebagian orang lebih baik dia dipukul daripada disakiti dengan lisan, dihina dan direndahkan. Ya, dihina dan direndahkan. Oleh karenanya Nabi SAW ketika diusir di Taif dengan dihina oleh 3 pembesar yang ada di Taif. Ketika Nabi berdakwah, kata mereka, di antaranya mengatakan, "Ama wajadallah rajulan ghairaka?" Apakah Allah tidak mendapati orang lain yang jadi rasul? Kok kamu yang jadi rasul? Kok kamu yang jadi rasul? Hinaan. Ada lagi yang mengatakan, kalau kau memang rasul, saya akan merobek kiswah Ka'bah. Ada yang mengatakan, kalau kau Rasul, berbahaya saya ngomong dengan engkau. Kalau kau pendusta, ngapain saya ngomong sama engkau? Hinaan kepada Nabi SAW. Dengan kata-kata, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, adakah yang lebih berat menimpamu daripada peristiwa perang Uhud?" Ketika peristiwa perang Uhud, Rasulullah SAW terluka, ya, sampai wajah beliau berdarah, sampai Rasulullah SAW mengusap darah dari wajahnya, sampai Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma berusaha membersihkan darah dari wajah Nabi. Nabi terhantam di pundaknya. Sebagian riwayat menunjukkan Nabi jatuh dalam sebuah lubang, ya. Ya, itu paling berat bagi Nabi SAW, ya. Tetapi ketika Aisyah bertanya, adakah yang lebih berat daripada peristiwa Uhud? Kata Nabi, ada, ketika di Taif. Kenapa? Hinaan-hinaan yang beliau dapatkan ketika di Taif. Oleh karena jangan menyangka kita ini menyakiti orang lain hanya dengan fisik. Tapi dengan lisan juga bisa menyakiti orang lain, dan ternyata sakit yang ditimbulkan gara-gara lisan terkadang lebih parah daripada yang ditimbulkan dengan pukulan, hantaman atau bahkan pedang. Jarahatul as-sinani lahal ti'amu wa la yaltamu ma jarahal lisanu. Sungguhnya luka pedang masih bisa diobati, adapun luka akibat sayatan lisan sulit untuk diobati. Soalnya kalau dikatakan dasar goblok misalnya, dia ingat terus. Dia ingat terus, tidak dia lupakan. Taib, di antara ini yang pertama, yang berikutnya berapa yang kedua? Di antara dosa lisan adalah alman wal adza. Alman wal adza. Memberi bantuan sedekah tapi mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit. Atau al adza dengan menyakiti hati orang yang dibantu, ya. Seperti mengatakan, dasar miskin, ya. Dasar peminta-minta, kamu minta mulu misalnya, atau menghina lah. Alman, ungkit-ungkit, cerita sana cerita sini sehingga dia malu, ya. Wal adza, menyakiti, dia apa dulu minta bantuan sama saya, dia dulu susah kayak apa, saya yang bantu. Itu menyakiti. Dua-duanya dilarang. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan alman wal adza, dengan ngungkit-ngungkit dan menyakiti. Orang yang bersedekah dengan ikhlas, dia ikhlas bersedekah.
Tetapi ketika dia bersedekah setelah itu dia nyebut-nyebut atau ungkit-ungkit, maka dia seperti orang yang riya. Kata Allah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Maka hukumnya seperti orang yang berinfak dengan riya. Kalau orang berinfak dengan riya, maka batal atau tidak diterima pahala sedekahnya. Demikian juga orang yang bersedekah dengan ikhlas tapi ngungkit-ngungkit meskipun 10 tahun kemudian, maka batallah sedekahnya yang sudah dia lakukan 10 tahun yang lalu. Ini di antara dosa lisan yang merugikan seorang karena akhirnya pahala sedekahnya gugur. Makanya Allah mengatakan qaulun ma'rufun khairun min shadaqati yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kau tidak kasih orang, ada orang minta sumbangan, kau pelit. Masih mending kau pelit tapi kau baik-baik, aduh mohon maaf saya belum ada, ya. Saya belum ada, mohon maaf saya belum ada. Ini masih mending daripada kau ikhlas tapi kau ungkit-ungkit. Kau ikhlas tapi kau nyakiti hati orangnya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adza. Kau menolak dengan kata-kata baik lebih baik daripada sedekah yang kau susulkan dengan alman wal adza. Maka hati-hati ikhwah dan akhwat, bapak dan ibu yang sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah pernah bersedekah membantu orang. Sedekah itu di sini maksudnya bukan cuma berupa harta, terkadang membantu secara fisik, terkadang membantu apapun, bantuan apapun. Kalau sudah bantu orang, lupakan aja. Lupakan aja. Berusaha mencari pahala si Allah Subhanahu wa taala. Jangan ungkit-ungkit. Jangan ungkit-ungkit. Pernah bantu kakak, pernah bantu adik, pernah bantu kawan. Sekarang kawannya itu maki-maki kita, udah biarin aja. Yang kita bilang, kau dulu, ini kadang-kadang bisa gugur pahala kita. Ya sudahlah, yang berlalu biarkan berlalu. Jangan diungkit-ungkit. Kalau kita ungkit 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, maka gugur. Hati-hati. Kamu dulu waktu sakit siapa yang ngobatin? Nah, ini bahaya. Ya. Dia jawab, dokter. Iya dokter, tapi yang biaya siapa? Akhirnya pahalanya hilang. Pahalanya hilang. Makanya terkadang seorang diuji oleh Allah, dia membantu kerabatnya. Terus kerabatnya tadi bikin masalah. Jangan dia ungkapin, dia tahan. Jangan bilang kau dulu yang hilang semua nanti pahalanya. Hilang semua pahalanya. Maka seorang menahan diri, menahan lisannya, tidak mungkin tidak menyakiti hati orang lain, ya, supaya pahalanya tetap ada. Meskipun sebagian ulama mengecualikan dalam hal ini, mengecualikan antara seorang suami terhadap istri. Tidak mengapa seorang suami ngungkit-ngungkit kebaikannya kepada istrinya, bukan untuk merendahkannya, bukan untuk menyakitinya, tapi untuk mengingatkan dia agar dia tidak kufur nikmat. Sebagai bentuk sayang kepada istrinya. Karena di antara sebab utama wanita masuk neraka jahanam apa ibu-ibu? Jangan pura-pura tidak tahu. Ibu-ibu, apa sebab utama wanita masuk neraka? Lupa dengan kebaikan apa? Suami. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Wahai para wanita, bersedekahlah, sungguhnya kalian banyak penghuni neraka jahannam. Ada wanita berkata, lima Rasulullah, kenapa bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, li'anna kunna takfurnal ashir, karena kalian kufur dengan kebaikan suami. Maka sebenarnya ulama mengambil faedah dari hadis ini. Tidak mengapa seorang suami ingatkan istrinya agar dia tidak kufur nikmat. Kamu tidak boleh begitu. Dia bilang, kamu tidak pernah mencintaiku suamiku. Gimana tidak mencintai? Kita punya anak banyak. Ini anak datang dari mana kalau bukan dari apa? Cinta. Tidak cinta tapi anak 5. Bagaimana ceritanya ya? Kamu selalu mengutamakan ibumu daripada aku. Ini kan kata-kata bahaya nih. Gimana mengutamakan ibu? Ibu saya cuma belikan mobil Avanza, kamu saya belikan mobil Lexus. Gimana ceritanya? Kamu jalan-jalan minta ke Paris, ibu cuma ke Tegal. Gimana ceritanya? Lebih cinta ibu daripada kamu. Terkadang mengungkitkan dalam rangka agar dia tidak kufur nikmat. Agar tidak terjun dalam neraka. Bukan untuk menyakiti hatinya. Beda menyakiti hati. Ini tidak boleh. Dasar perempuan, saya sudah bantu kamu. Tidak menyakiti hati. Itu bisa menggugurkan apa? Pahala. Tapi kalau kita ingatkan kebaikan kita kepada istri agar dia tidak kufur nikmat, tidak apa-apa. Menasihati dia agar tidak kufur nikmat. Demikian juga sebagaimana orang tua mengingatkan kepada anaknya.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan dalam Al-Qur'an tentang kebaikan ibu. Karena itu kebaikan yang dilupakan oleh seorang anak. Anak lupa ibunya dulu baik. Anak tidak tahu bagaimana ibunya yang mengandungnya, ibunya yang melahirkannya, ibunya yang menyusuinya, yang mengurusinya. Kenapa dia masih kecil? Bagaimana dia sadar? Bagaimana dia mau ingat sementara dalam kandungan dia enggak bakalan ingat. Maka Allah langsung yang mengingatkan. Allah langsung yang mengingatkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Secara umum maka seorang waspada kalau dia sudah berbuat kebaikan apapun jangan dia ungkit-ungkit dengan lisannya, dengan tulisannya. Kalau dia ungkit maka pahalanya gugur. Meskipun 10 tahun yang lalu dia bersedekah, meskipun 20 tahun yang lalu dia sedekah, kalau dia ungkit sekarang maka gugur. Taib. Dosa berikutnya yang keberapa? Yang ketiga adalah sum'ah. Sum'ah yaitu memperdengarkan atau menceritakan amal-amal soleh agar dipuji dan diakui. Ya. Talabul manzilah fi qulubin nas. Riya dan sum'ah yaitu mengharapkan kedudukan di hati manusia. Kita cerita, oh saya dulu begini. Namanya sum'ah. Bercerita, menyebutkan amalan-amalan soleh dengan ditulis, dengan diceritakan. Kalau riya diperlihatkan itu riya. Kalau sum'ah dia ceritakan ya. Saya dulu begini, saya dulu berbakti sama orang tua, saya dulu bersedekah dengan sekian-sekian ya. Saya dulu nuntut ilmu dengan susahnya, kelaparan nuntut ilmu ya. Saya dulu cerita mulu ya, cerita. Tujuannya apa? Agar mendapatkan kedudukan di hati orang lain yang diajak cerita tadi. Ini sum'ah, ini menggugurkan apa? Pahala. Kata Nabi SAW, man samma Allahu bih, wa man yura'illahu bih. Siapa yang memperdengarkan amalannya di dunia agar dihormati, maka Allah akan permalukan dia di hari kiamat kelak. Maka hati-hati di antara penggugur amal soleh adalah riya dan sum'ah. Kalau riya dia upload, dia publish, dia foto ya. Sebagaimana sebagian orang ya. Umrah foto, haji foto, sedekah sama orang foto. Apalagi salat duha foto ya. Apalagi ya. Lagi itikaf foto ya. Semua foto. Lagi berdoa depan Ka'bah foto. Semua difoto. Berbakti sama orang tua, foto. Lagi nemani orang tua, jalan-jalan itu berbakti, foto. Lagi ngajak istri jalan-jalan, foto supaya dibilang suami soleh. Lagi jalan sama anak-anak, foto supaya dibilang ayah yang baik. Semua foto. Lagi ngomelin istri tidak foto. Lagi bentak-bentak anak tidak foto. Itu riya. Kalau semua cerita, kemarin saya ke sana, kemarin saya ke sini, kemarin saya bantu ibu saya, kemarin saya bantu istri saya, kemarin saya bantu kakak saya, kemarin saya bantu adik saya, kemarin saya bantu tetangga saya. Kemarin saya dakwah di sana, kemarin saya dakwah di sini, kemarin saya pergi ke kemana, cerita semua kebaikan. Itu namanya sum'ah. Coba kita cek amalan kita. Adakah amalan kita yang orang lain tidak tahu? Hampir semuanya orang tahu. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin saleh falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu punya amal saleh tersembunyi maka lakukanlah. Hati-hati, di antara bahaya lisan adalah cerita amal saleh. Sum'ah, memperdengarkan. Setan menggelitiki hati kita sehingga kita cerita. Cerita coba, sebelum cerita niatnya apa? Niatnya agar dihormati. Nanti cerita, ini saya mau cerita bukannya sombong ya. Terus riya. Sum'ah, ya enggak sombong tapi sum'ah. Ngapain kita cerita untuk diakui sama manusia, ngapain terus pahala kita hilang? Saya begini, saya begitu, saya begini. Jangan cerita, sebisa mungkin jangan apa? Cerita. Jangan pernah cerita amal soleh untuk diakui manusia, jangan. Udah sedekah banyak-banyak, cerita sana sini, sedekah kita hilang, rugi. Carilah pengakuan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Belajarlah menjadi orang yang bahagia ketika amalnya tidak diketahui oleh orang lain. Belajar. Belajar. Kalau terpaksa cerita, ya cerita sekedarnya aja. Sekedarnya aja. Seperti kata Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Ada orang sedang puasa, ditawarin makan. Makan, shaim, lagi puasa. Jelas, nggak apa-apa, biar tidak tersinggung orang itu. Dia terpaksa cerita. Puasa, makan nggak? Aduh, saya lagi puasa, selesai. Ini oke, nggak ada masalah. Dia terpaksa cerita karena supaya tidak menyinggung orang yang menawarkan makanan. Tapi kalau ria, ini hari apa ini? Hari apa, ayo? Hari Kamis kan? Nah, kalau hari Kamis ada pesunnah apa, yo? Maksudnya ingin mengesankan saya setiap Senin Kamis selalu puasa. Itu namanya pamer ibadah yang lain yang tidak tersembunyi. Setan punya cara, trik untuk kita bisa ria seakan-akan tidak ria. Sumah seakan-akan tidak sumah. Maka hati-hati lisan ibu-ibu. Kalau ketemu lagi ngobrol sama ibu-ibu, enggak usah cerita. Ada ibu satu cerita depan ibu yang lain. Saya kemarin sudah haji 2 kali. Masya Allah gini. Ibu sudah haji 10 kali, enggak usah bilang, diam aja. Dia bilang, kau baru 2, saya 10. Saya tidak sombong ya, tapi cuma mau kasih tahu. Enggak usah. Kalau ada yang tanya, kamu udah haji? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena enggak apa-apa haji, enggak ada masalah di. Tapi enggak usah bilang udah 5 kali. 4 kali dikejar polisi. Karena visanya bermasalah. 1 hari sembunyi dalam hotel. Seperti kemarin banyak orang seperti itu. Jadi hati-hati bahaya sum'ah, menceritakan amal soleh, talabul manzila fi qulubin nas, untuk mencari pengakuan, penghormatan dari manusia. Ini adalah bahaya lisan yang berbahaya. Yang berikutnya, bahaya lisan adalah sombong. Ya, sombong jelas, sombong bisa dengan perbuatan, sombong dengan bisa perkataan, sombong dengan sikap, ya, sombong. Dan hati-hati kata Rasulullah SAW, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil atau seringan dzarrah. Ada sedikit saja ringan sombong, tidak masuk surga. Kenapa? Karena sombong ini meskipun kecil, dia besar dosanya. Dia besar dosanya. Meskipun dia kecil, sedikit saja sombongnya, maka dia dosa besar. Apalagi kalau sombongnya banyak. Karena ini terkait dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, al-izar al-kibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu finnar. Sungguhnya keangkuhan atau kebesaran adalah sarung, adalah selendangku, keagungan adalah sarungku. Siapa yang mencoba-coba mengusikku pada salah satu di antara keduanya, aku lemparkan di neraka jahanam. Yang berhak sombong, berhak merasa yang berhak besar itu hanya Allah, karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kamu enggak bisa apa-apa. Kamu pintar ya Allah yang kasih. Kamu kaya Allah yang kasih. Kamu sehat juga Allah yang kasih, ya. Kalau Allah cabut sewaktu-waktu bisa, ya. Orang badan besar, kaya raya, kena DBD, dicium sama nyamuk, mati. Benar. Dicium nyamuk, sekali cium aja. 2 hari, 3 hari, tewas. Hartanya tidak bermanfaat. Ada orang kaya raya, kena DBD meninggal. Ada atau tidak? Ada. Nggak bisa apa-apa. Orang binaraga kuat kasih virus, lemas, nggak bisa apa-apa. Kita ini sangat apa? Sangat lemah. Sangat lemah. Ya. Maka ketika sombong, ini sifat yang paling dibenci oleh Allah, karena yang berhak untuk agung, sombong, besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kalau kita sombong. Sombong itu sebenarnya penyakit hati, cuma dia terungkap dengan lisan. Saya ini yang begini, saya gini, saya diakui oleh ini sombong, udah kelihatan. Kamu siapa? Saya ini begini, saya begini. Dan sombong banyak, sombong karena harta, sombong karena jabatan, sombong karena popularitas, sombong karena banyaknya followers, sombong karena ilmu, banyak sebab kesombongan. Oleh karenanya dalam satu hadis, bainama rajulun yamshi wa alaihi hullatani, ketika ada seorang sedang berjalan,
kemudian dia memakai dua gaun, dua pakaian yang indah, dan dia ujub dengan dua pakaian tersebut, idh khasafa Allahu bihil ard, maka Allah benamkan dia dalam tanah, wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka dia digoncang oleh Allah sampai hari kiamat. Dia sombong karena bajunya, pakai baju bagus, sombong. Nah, ibu-ibu hati-hati, beli baju branded, pakai uang bandit, jadi demit ya. Hati-hati, sombong dengan pakaian banyak, sombong dengan karena mobil bagus, sombong karena jam bagus, sombong karena tas bagus, sombong karena baju bagus, sombong karena jabatan, sombong karena ilmunya tinggi, sombong karena hafalan Qur'annya, sombong karena banyaklah, karena sanatnya banyak, sombong. Pokoknya sombong dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman tentang neraka, fabi'sa mathwal mutakabbirin, ya. Seburuk-buruk tempat bagi orang yang sombong. Maka hati-hati, sombong itu seringnya dengan apa? Lisan. Ujub, pamer, jadi sombong. Maka sebab-sebab yang bisa menimbulkan kesombongan, jauhi ibu-ibu. Apa kata Nabi SAW tentang seorang yang dia memakai gaun, pakai pakaian yang dia mampu makainya, kemudian dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kemuliaan bagi dia. Allah akan berikan dia memakai pakaian keimanan pada hari kiamat kelak. Dia mampu beli baju mahal, tapi kalau dia tahu dia pakai hatinya bisa berubah, jangan pakai, enggak usah. Kita bisa ngecek hati kita. Dia tahu kalau dia pakai jam mewah, ternyata hatinya bisa berubah, tidak usah pakai jam mewah tersebut. Dia tahu kalau dia pakai tas branded, hatinya bisa berubah, tidak usah pakai tas itu. Ngapain? Jangan spekulasi dengan agama kita. Kalau sudah terlanjur sombong, kembali lagi tidak gampang. Maka semua yang bisa membuat kalau pakai ini kayaknya saya sombong, nggak usah lah. Padahal kita mampu untuk beli, duit kita banyak, nggak usah. Karena untuk bisa menjadi tawadhu tidak mudah. Menjadi sombong gampang kalau mau sombong. Ada duit banyak, kemana-mana ya jadi sombong ya. Baik, berikutnya yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima adalah al-lamz. Al-lamz itu mencela. Allah berfirman Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Allah dalam Al-Quran hanya memulai surat dengan wailun, celaka cuma 2 surat. Pertama, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran. Yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang yang mengumpat dan mencela. Kenapa? Karena kedua perbuatan ini terkait dengan hak orang lain. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang mengurangi takaran karena menzalimi orang dari sisi hartanya. Dia jual barang seharusnya 10 kilo, dia kasih cuma 9 kilo 9 ons, kurangi 1 ons, sedikit. Tatfif itu mengurangi sedikit. Sehingga orang yang beli tidak menyadari, ya, dia kurangi sedikit. Celaka, ya. Demikian juga menzalimi orang dari sisi harga dirinya dengan mencela dengan cibiran bibir, dengan pandangan menghina, dengan tangan dan lainnya. Itu semua namanya mencela. Ada yang mengatakan humazah, yaitu bicara di belakang seperti ghibah. Kalau lumazah di depan. Ya. Di depan. Ada yang mengatakan dengan lisan, ada yang mengatakan dengan isyarat. Intinya kalau tujuannya adalah mencela, baik lisan maupun dengan isyarat, maka ini lamz. Ini namanya lamz. Dan tidak pantas seorang mukmin mencela mukmin yang lain, harusnya bersaudara. Makanya dalam Al-Qur'an Allah berkata, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang-orang beriman itu adalah saling bersaudara. Kalau ada yang bertengkar maka damaikan. Semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Sampai Allah mengatakan jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Mana ada orang cela dirinya sendiri? Tidak ada kan? Maksudnya Allah itu
wala yalmiz ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Tetapi Allah menganggap seorang mukmin yang mencela mukmin yang lainnya seperti mencela dirinya sendiri. Allah menganggap seorang mukmin yang mencela mukmin yang lain seperti mencela diri sendiri. Makanya Allah mengatakan wala talmizu anfusakum. Jangan kalian cela diri kalian sendiri. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati mencela, mengumpat, ya. Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusukun. Mencela mukmin yang lain, mencela muslim yang kefasikan. Kefasikan dosa besar. Kefasikan artinya dosa besar. Ya. Maka hati-hati, dosa besar bukan cuma berzina, bukan cuma riba, bukan cuma yang lain, mencela orang, kefasikan. Sibabul muslim kefasikan. Ya, dia cela-cela, maki-maki. Apalagi yang dimaki tidak berkutik. Dia hina-hina, ya ini tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh, hati-hati, jaga lisan, jaga lisan. Ini semua biasanya karena sombong. Maka dia arogan, dia mencela, memaki karena kesombongan. Taib. Yang berikutnya, yang keenam adalah ghibah. Ghibah di antara dosa besar. Menurut pendapat jumhur ulama, ya, dosa besar. Yaitu zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu yang dia tidak suka disebut-sebut. Itu namanya ghibah. Sementara tidak di hadapan dia. Ghibah dari gaib, yaitu engkau berbicara tentang dia tidak di hadapan dia. Dia sedang gaib, tidak hadir. Makanya Allah menyamakan seperti memakan bangkai daging bangkai saudara. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah salah seorang kalian suka memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati? Orang kalau di depan langsung namanya mencela. Kalau di belakang namanya apa? Ghibah. Kalau gentle celah di depan. Kalau di depan dia bisa balas. Tapi kalau di belakang dia enggak bisa membela diri. Seperti mayat yang kalau mayat sudah mati kita robek-robek dagingnya tidak bisa berkutik, sudah mati. Maka orang yang menceritakan keburukan saudaranya di belakang seperti merusak daging, bahkan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Karena orang tersebut tidak bisa bela diri dan tidak mayat sebagai mayat tidak bisa membela dirinya. Dan ini dosa besar. Dan definisi ghibah adalah menceritakan keburukan saudaranya yang dia tidak suka untuk diceritakan. Ini terkait dengan agamanya, terkait dengan fisiknya, terkait dengan apapun terkait dia. Misalnya kita bilang, si fulan yang istrinya jelek itu, nah sama. Kira-kira dia suka enggak dibilang istrinya jelek? Meskipun istrinya jelek. Ibu itu ya, ibu fulana yang gembrot itu ya. Kira-kira dia suka enggak disebut gembrot? Banyak perempuan gembrot merasa langsing, banyak. Ya, meskipun gembrot dia tidak mau dibilang apa? Gembrot. Ya, dia enggak suka. Ya. Itulah si fulan yang anaknya nakal itu, enggak boleh juga. Dia enggak mau. Ya. Kalau kamu datang nasihati, tapi kau bilang si fulan yang anaknya, si fulana, ibu fulan yang anaknya nakal, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Itu namanya mencela. Terkait dengan agamanya, oh si fulan yang selalu tidak pernah kelihatan mukanya salat subuh, itu ya. Itu si ibu fulan yang menor itu ya dandangannya, yang menor. Itu nama itu terkait dengan apa? Agamanya, enggak boleh. Ibu fulana yang pakainya sempit-sempit itu ya, kelihatan lekak-lekuk tubuhnya, ini enggak boleh, namanya menghina agamanya. Ini semua ghibah. Lebih parah kalau kita gibahi adalah orang yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Kita gibahi, lebih bahaya lagi. Semakin besar dampaknya, semakin besar dosa gibah tersebut. Tergantung siapa yang gibahi. Gibahi orang tua tidak seperti gibah teman sendiri. Orang tua yang punya jasa besar, malah kita gibahin, dosanya semakin besar. Gibah suami tidak sama seperti gibah teman. Suami jasanya besar bagi seorang istri, kemudian dia malah menggibahi suaminya, dosanya tidak sama dengan gibah biasanya. Menggibahi ustaz tidak sama dengan menggibahi orang biasa, karena ustaz tersebut menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Ketika digibahi maka ilmunya terhalangi dari masyarakat. Masyarakat terhalangi dari ilmunya. Apalagi menggibahi para ulama. Pokoknya hati-hati seorang gibah. Dan ini dosa yang paling banyak kita lakukan. Al-Ghazali rahimahullah memberikan perumpamaan orang gibah itu seperti dia punya bangunan pahala besar.
tembok pahala besar. Kemudian dia siapkan manjanik, katapel raksasa yang berisi batu atau besi, kemudian dia hantam bangunannya tersebut. Dar. Semakin banyak dia gibah, semakin hancur istana pahalanya. Maka seorang renungkan, dia udah bikin istana pahala tinggi-tinggi, kemudian dia hancurkan. Dar, setiap hari dia hancur. Bayangkan seorang yang menggibah, biasanya orang digibahi kan dia tidak suka. Ternyata dengan menggibah orang tersebut, justru membahagiakan orang tersebut di akhirat kelak. Dia harus setor pahalanya kepada orang yang paling dia benci. Dia harus nyetor pahalanya kepada orang yang paling dia benci. Makanya ada seorang datang kepada seorang ulama salaf. Dia mengatakan dia mau cross check, tabayun. Ya fulan, ya ulama fulan, ya alim fulani. Saya dengar kau gibah saya. Kata alim tersebut, ngapain gibah kamu? Kalau saya harus pun menggibah, karena saya akan setoran pahala, mending saya gibah kedua orang tua saya. Gibah kamu rugi. Kita gibah itu berarti kita setoran pahala. Tadi malam kita sholat malam, tadi pagi kita sholat duha, siang kita sedekah, kemudian kita setor sama orang yang kita benci. Kita gibahin dia. Berarti kita setoran pahala ke dia. Istana pahala yang sudah kita punya, kita bombardir. Sehingga jatuh. Maka seorang jaga lisannya agar tidak bergibah. Yang berikutnya di antara dosa adalah atanabuz bil alqab. Kata Allah, wala tanabazu bil alqab. Jangan bikin gelar-gelar kepada kaum mukminin yang lain. Ada orang ahli bikin gelar supaya menjengkelkan orang tersebut. Dibilanglah kampret, dibilanglah cebong, dibilanglah kadal Arab, apa? Macam-macam. Apa? Kadrun ya, kadal gurun. Ini apa yang seperti ini? Sesama muslim loh. Ini sedang memberi gelar kepada sama apa? Muslim. Atau kalau mau tegur aja, kalau bantah aja. Orang punya salah berhak untuk dibantah. Tapi beri gelar-gelar tidak boleh. Wala tanabazu bil alqab. Memberi gelar-gelar. Enggak boleh. Siapa yang suka diberi gelar tersebut? Enggak ada yang suka. Maka hati-hati, jangan beli gelar-gelar. Itu dosa tersendiri. Allah sebut dalam Al-Quran. Dosa tersendiri. Ya. Dia ahli dalam memilih kata-kata yang nyelekit. Kalau Rasulullah suruh seorang berbicara, mikir dulu mana yang kata-kata yang baik. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata baik adalah sedekah. Dia malah mikir gimana ngucapin kata yang bikin orang jengkel. Kebalikannya. Maka dia ambil gelar tertentu, kemudian dia lemparkan kepada orang mukmin tersebut. Waliyadzubillah, orang enggak usah berlebih-lebihan. Orang tidak usah berlebih-lebihan, ya. Kata Rasulullah SAW, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Sungguhnya orang yang paling aku benci, yang paling jauh dari majelisku pada hari kiamat kelak adalah ats-tsartsarun, orang yang banyak omong, ya. Banyak omong tapi tidak benar, ya. Al-mutasyaddiq yaitu membicarain orang dengan mengolah-ngolah, melintir lisan, mengolah-ngolah mulut, yaitu diantaranya milih kata-kata yang nyelekit apa, ngomongnya dibuat-buat. Kalau seandainya dia bilang gembrot bilang dasar gembrot, diputar-putar lisannya. Sudah milih kata yang tidak enak, ungkapannya dengan mulutnya lisan sini, jadi orang wah itu paling dibenci oleh Nabi seperti itu. Wajar-wajar aja. Kamu gemuk, dasar gembrot gitu diputar-putar. Ini tidak disukai oleh Nabi. Dia ahli dalam muter-muter lisan untuk nyelekit orang lain. Bahaya, apalagi milih gelar-gelar buruk tempelin kepada orang. Tidak suka berlebih-lebihan Nabi SAW. Ada orang seperti itu ahli. Yang nonton senang, follower tambah banyak. Karena kalau ngomong menarik. Dia ngomong wah keren tapi ya masuk neraka. Tapi yang berikutnya adalah sukhriyah, ngejek, ya. Ngejek. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asayakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asayakunu khairan minhun. Wahai orang yang beriman,
Janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan janganlah sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan itu benar, kata para ulama benar. Biasanya orang mengejek itu sombong. Taib, yang diejek punya kesalahan, benar. Orang ini punya keburukan. Tapi yang mengejek biasanya lebih buruk karena sombong. Sombong dibandingkan kejelekan orang ini lebih bahaya apa sombong. Makanya Allah mengatakan asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Meskipun yang diejek punya kekurangan, tapi yang mengejek biasanya sombong. Dan dosa apa yang lebih besar daripada sombong? Sombong ngeri. Kita sama muslim saling mencintai. Kalau kita bantah-bantah aja, tidak usah sukhriyah. Kemudian kata Allah lebih khusus lagi, wala nisaun min nisa'in, dan jangan sebagian wanita ngejek wanita yang lain. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, dikhususkan penyebutan wanita karena ejek-ejekan paling banyak di kalangan para wanita. Wanita tuh ngejek temannya banyak. Dompetnya jelek diejek, hidungnya pesek diejek, bajunya murahan diejek, sendalnya lama diejek, suaminya jelek diejek, anaknya ingusan diejek, rumahnya reot diejek, rumahnya kotor diejek, semua ya. Bahan ejekan di antara wanita banyak karena kurang kerjaan. Sehingga Allah khususkan wanita itu mengejek di antara mereka sering timbul. Maka hati-hati ibu-ibu. Kita ngejek orang, ternyata yang kita ejek lebih mulia di sisi Allah. Kita ngejek dia, bajunya mungkin lusuh, jelek, mungkin ada baunya sedikit, tapi ternyata dia rajin sholat malam. Dia punya kekurangan, tapi dia punya kelebihan yang lain. Ternyata dia rajin sholat malam. Ternyata dia taat sama suaminya. Kita ngejek dia, ternyata dia lebih mulia daripada kita. Maka kalau mau nasihati, tidak perlu mengejek. Makanya hati-hati, ejek-ejekan banyak muncul di kalangan ibu-ibu. Benar atau tidak ibu-ibu? Bapak-bapak bilang benar. Saya nggak bapak-bapak ya. Benar nggak ibu-ibu banyak ejek-ejekan di antara ibu-ibu? Ragu. Taib di antaranya dosa berikutnya yang keberapa? Yang keberapa ibu? 9. Namimah adalah mengadu domba. Namimah itu tidak disyaratkan bohong, hati-hati. Namimah tidak disyaratkan bohong. Bisa jadi perkataannya benar, tapi kalau menimbulkan pertikaian, maka itu namanya namimah. Dia datang ke situ ngomong sesuatu, dia bilang kamu gini, datang sini dia ngomong, akhirnya saling benci-membenci. Subhanallah. Jujur, tapi menimbulkan pertikaian dibenci oleh Allah. Bahkan syariat membolehkan bohong untuk mendamaikan. Dalam hadis bahwasanya la yahilul kadzib illa fi thalath. Tidak halal dusta kecuali 3 perkara. Pertama, dalam perang boleh dusta. Kedua, kata-kata gombal antara suami istri agar lebih saling mencintai. Yang ketiga, islah baina dzatil bain. Untuk mendamaikan di antara yang bertikai. Kita boleh bohong untuk mendamaikan dan dapat pahala bohong tersebut. Jangan konyol jujur untuk memberkelahikan. Itu namimah. Datang kepada seorang laki ngomong istrimu gini-gini, lapor, kemudian datang istrinya, suamimu gini-gini, ribut suami istri. 2 teman sudah lama bersahabat. Ini namanya teman salah ngomong, ini salah ngomong, dia adukan. Dia ngomong gini, ribut. Antara dai dengan dai, lapor, ustaz itu bilang kamu begini, balik ustaz ini bilang gini, ribut di antara dai tersebut. Meskipun benar yang dia sampaikan. Itu tidak boleh, apalagi dia bohong. Bohong. Benar aja bisa bikin ribut, jangan. Ya enggak usah, ngapain kita bikin ribut kaum mukminin? Itu namanya namimah, ngadu domba. Jujur aja bikin ribut, enggak boleh. Ya. Apalagi kalau ternyata bohong. Jadi namimah plus bohong, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannata qattat. Orang yang namimah tidak masuk surga. Orang yang namimah tidak masuk surga. Orang yang namimah diazab kubur. Ketika Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Abbas melewati 2 penghuni kubur, kata Rasulullah SAW, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Ini 2 penghuni kubur sedang disiksa. Mereka disiksa bukan perkara besar, artinya bisa mereka tinggalkan, tapi mereka tidak tinggalkan. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, satunya suka ngadu domba. Sana bikin masalah, ngadu domba, ribut. Ada orang suka begitu memang, senang lihat orang ribut. Dan orang-orang mudah terpancing untuk emosi kemudian ribut.
Ini masih banyak ya. Waktunya sudah habis. Masih banyak ya. Hah? Masih ada. Saya bacakan aja judulnya ya. Berbicara tanpa ilmu tentang Allah tanpa ilmu, menyandarkan nikmat kepada sebab bukan kepada Allah, menuduh yang tidak-tidak, melaknat, dusta, perkataan yang kotor, menceritakan rahasia ranjang, menceritakan sifat wanita lain kepada suami, terlalu banyak bercanda dan ketawa, berdua wajah, ya, bicara yang tidak pada urusannya, berlebihan dalam memuji, dan seterusnya. Ya. Pelan-pelan ibu-ibu, jangan semuanya ya. Mungkin sampai sini aja dulu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain ya. Ya. Atau mau ditambah ibu-ibu? Sudah ya? Ibu-ibu? Sudah ya? Belum? Nanti nggak diamalkan terlalu banyak. Sedikit tapi diamalkan.